lagi bareng gue Helvi Arianti di Ocehin Helvi. Kali ini gue lagi sama Taufik Kipot. Wih. Ah, gimana kabarnya, sehat? Gak usah tegang gitu kali. Gak usah tegang gitu kali mau diocehin, ya ampun. Orang di balik layar nih, Ya. biasanya di balik layar sudah depan kamera, Nah, bingung. Nah, justru itu Helvi tuh bikin diocehin, mau ngangkat orang-orang di balik layar juga biar ada di depan layar gitu loh. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau kesibukan sekarang lagi sibuk apa? Kesibukan sekarang mungkin ya di studio aja sih. Ya jaga studio, recording, yang operatorin lah gitu Wih, aja. di balik studio ya. Ya pokoknya orang di balik layar lah. Iya. Boleh dikasih tahu gak ke teman-teman nama studionya apa? Studionya namanya Tamara Musik Studio. Alamatnya ada di Jalan Babakan Raya, Gang Bara 4, nomor 115. Patokannya Plaza Telkom. Setelah Alfa bisa tuh kalau bawa motor lewat Gang Bara 4. Kalau mau ada yang bawa mobil bisa lewat setelah Alfa Midi atau Duta Berlian juga bisa, atau di Google Map lebih gampang. Tamara Musik Studio udah ada. Itu soal Tamara Musik Studio nanti Helvi bahas di Ocehin Helvi scene ruang usaha. Jadi sekarang Helvi mau tanya soal akibatnya dulu nih. Boleh. Kalau pertama kali main musik itu dari kapan kira-kira? Pertama main musik, main gitar itu. Oh, langsung main gitar? Iya, langsung main gitar itu tertarik itu gara-gara yang dulu orang tua bokap lah terutama ya. Pemain orkes. Widih, main dangdut. gitar juga Bapak? Iya, dangdut. Widih. Dulu tuh orkes dangdut kan. Iya. Zaman tahun 90-an lah gitu. Bokap itu emang player gitar di sebuah orkes. Di sinilah ada kayak orkesnya di sini udah lumayan punya nama lah di daerah sini. Di daerah dulu. sini gitu ya. Orang-orang kalau mau panggil grup dangdut pasti ke Bapak gitu ya. Nice. Keseharian pun kan biasa waktu kecil ya gitar, dia kan ada gitar di rumah nilon gitu dulu. Masih inget nilon kalau nggak salah waktu SD itu. Pas pertama kali belajar. Enggak, belum belajar itu. Masih ada, biasanya pegang-pegang aja gitu soalnya masih SD juga kan, SD kelas berapa gitu, masih kecil juga. Baru ngelirik-lirik nih, Bapak main gitar, ada gitar, coba deh megang aja dulu gitu ya. Itu SD. Kemudian main gitarnya itu pas SMP kalau nggak salah. Kelas? Transisi setelah dengerin kaset. Kalau nggak salah lagu apa ya? Lagu pertama? Dulu tuh dengar lagu Tip X kayak gitu. Jadi lagu pertama mainnya Tip X dulu? Enggak lagu, maksudnya dengerin. Dengerinnya. Dengerin. Yeah. Setelah didoktrin lagu dangdut nih, sama bokap kan dulu kalau di rumah dangdut terus ya. Akhirnya pas ada muncul tuh band-band kayak Tip X kayak apa gitu. Yang tahun 90-an ya? Sila 90-an juga. 90-an ya? Iya. Kalau nggak salah Tip X sama Silent Seven tuh. Iya. Beli kaset itu original pertama kali, masih inget dekat Gramedia kalau nggak salah, Tip X deh. Kalau nggak salah itu. Nah, CD orinya ya? Untuk kaset dulu. Oh, kaset? Masih kaset. Tapi Original. Wih, keren. Beli kaset original dulu. Kalau nggak salah beli Tip X tuh, bilang ke nyokap tolong beli ini dong, beli kaset pengen diajaklah ke sana ke toko kaset, masih ada kan dulu, belilah Tip X itu. Nah, masih dengerin musik, belum main gitar. Belum main gitar itu pas masuk SMP. Kelas 1. Ketemu temen-temen nih, lagi sebelum masuk atau setelah pulang sekolah tuh pada main gitar. Wah, kayaknya asik nih main gitar, pengen nyobain di rumah. Kemudian di rumah ada yang nilon lah, punya bokap. Gitar punya kan? Kebetulan ada. Nyobalah di rumah, nggak bisa. Akhirnya ditanya, kenapa kamu pengen main gitar? Ya coba dong ajarin sama bokap lah gitu awalnya. Diajarin kunci kayak biasa C ya, kunci dasar lah, kunci dasar ya, diajarin kayak gitu. Ya makin kesini makin berkembang, lihat teman-teman gitu kan, seru. Akhirnya di SMP tuh kelas 2 mulai tuh ngeband mau ngeband cuman belum bisa main lead gitu ya. Iya, masih belajar gitu.
Iya. Itu ngelit pun dari bokap sebenarnya belajarnya. Oh ya, jadi emang guru pertama keyboard main gitar Bener-bener itu bokap ya? Bener-bener orang tua sendiri. Nah di sini semuanya hobi musik sih. Semuanya? Semuanya. Semuanya hobi musik, sama nyokap juga hobi musik sih. Iya. Walaupun cuma dengan temen, tapi memang hobi musik gitu. Itu jadi terutama. disupport ya? Gitu. Enaknya tuh itu gitu. Ya bisa lead itu, bisa mulai melodi, ya disuruh ini nih gini. Biasanya dulu tuh apa gitu ya? Lupa. Lagu dangdut lah. Lead pertama yang dipelajari apa ya? Diajarin apa gitu ya dulu, kayak gini jadi pelan-pelan tuh belajar, belum tahu fingeringan tuh Pi. Belum tahu ketemu teman-teman yang bisa ini fingeringan loh, enggak gitu, soalnya bokap juga otodidak ya, enggak ada fingeringan gitu kan, dia juga otodidak via teman-temannya gitu. Jadi diajarinnya ya udah coba melodi ini kayak gimana, diajarin lah kayak gitu pelan-pelan. Nah dari situ tangannya mulai nggak kaku. Nah ketemulah anak teman-teman yang di ibaratnya komunitas gitaris. Bukan komunitas, enggak, di SMP itu ada teman-teman yang bisa tuh jago gitu ya. Itu gimana caranya dibilang gitu. Mulai belajar sama temen nah, ya. dari teman emang otodidak dari teman. Ketemu ya gitu. Sering sharing. Akhirnya bisa tuh ngelit bawain lagunya. Kayak apa ya dulu tuh? Kita bawain enggak? Belum bisa nih. Dulu tuh masih inget belajar ngeband itu lagu Padi. Begitu indah. Semua tas sama. Wow, itu lagu pertama dibawain sama band pertama. Kalau nggak salah iya, kalau nggak salah. Sama ini, sama Peter Pan ya dulu, Mimpi yang Sempurna. Itu pertama kali manggung bawain lagu itu. Yes, nice. Itu kelas 1 SMP. Kelas 2 kelas 2 SMP. Iya. Kelas 2 SMP kalau kelas 2 SMP. Bareng teman-teman anak-anak sini semua, kan beneran kan satu sekolah gitu. Sama ya ada beberapa temen lah bawain lagu di dalam IPB ada acara gitu. Iya, acara kebetulan pakai dulu tuh nyawain alat keluar nih Studio Tamara dulu, jadi dipakai buat acara di IPB. Kita ikut main gitu. Berarti lah. Apa namanya? Pas pertama kali ngeband Studio Tamara udah ada ya? Studio Tamara itu kalau nggak salah 2004 baru ya. Pokoknya pas suka genre pop atau rock gitu, langsung dibuat tuh studio. Wow. Gitu. Jadi kebetulan pas setelah bikin setahun berikutnya ngeband sama anak-anak sekolah gitu, sama teman-teman sekolah ya gitu. Yang main di PB itu tadi. Itulah sambil main grogi nggak tahu gimana. Benar-benar gemetaran, dingin banget tangan itu. Pertama kali ngerasainnya manggung. Wih. Gitu. Ada yang nonton nggak? Ada mahasiswa semua. mahasiswa semua. Emang lagi acara anak-anak IPB gitu kebetulan. Terus kita main aja gitu. Jadi bokap tuh ngasih ke mahasiswanya, anak saya boleh main nggak gitu katanya gitu. Karena kan jadi alatnya di mana dari sini dulu tuh gitu. Mainlah kita tuh sambil grogi parah, grogi banget. Parah deh pokoknya. Pengalaman lah. Ya iya, udah mah panggung pertama yang nontonnya anak-anak kuliah. Kan pasti perasaannya luar biasa dong. Nah, di tahun-tahun itu sambil main orkes juga, Pi. Oh ya? Dulu. SMP berarti ya, SMP kelas 2. Sama teman SMP juga? Ada sebagian yang ikut. Jadi kalau orkes itu isinya keluarga semua. Oh iya. Jadi anaknya, adanya bokap, pemain bass, ada lagi saudara dari di depan tuh ada pemain gendangnya, pemain sulingnya orang sini juga. Kalau sama tambornya juga masih adanya si pemain gendang, masih saudara semua lah. Kebentuklah tuh si orkes itu, orkes cilik. Anak-anak kecil semua. Kecil semua kita anak. Gila, keren. Iya SMP cuma 2 orang lah, sama yang main gitar. Oh ini Anggi kalau. Anggi. Oh jadi ternyata Akipot sama Anggi itu pernah tergabung di orkes. Iya, dangdut. Dulu. Wih, mantap Gi, ntar lu mesti gocehin juga Gi, harus ceritain Gi, keren. Jadi dulu tuh ya gitu main orkes, dapat panggilan gitu kan ya, panggilan ya mungkin kalau zaman dulu kan mungkin passionnya bokap di dangdut, mungkin bokap bangga banget ya. Iya, anaknya bisa ngikutin langkahnya bokap dia lah. gitu ya. Iya. Ternyata emang kita sampai ke Taman Topi, ke Ancol manggungnya tuh ke Jakarta. Yang itu si orkes cilik itu orkes cilik itu main sama Dorce, gak lama dulu tuh dapat penghargaan dari gubernur apa gitu lupa deh dulu di Ancol itu. Masih ada fotonya gak?
Wah, udah lupa banget. Nanti Gak ada kalau- deh kayaknya. Gak ada ya, kalau ada fotonya ntar Nggak Helvi ada deh. munculin. Oh, gak ada kayaknya fotonya. Hmm. Jadi ya itu orkes tuh jalan. Nah, di SMP kan pengaruhnya Hmm. pop sama rock nih, Iya. anak-anak. Awal-awal ngeband pasti mainnya main rock. Band nih. Tapi jiwanya si Dangdut ya? nih ke pop sama rock nih. Hmm. Bergejolak tuh kan ya. Iya. Pergolakan batin. Kayaknya enakan ngeband, seruan ngeband, kerenan ngeband nih Iya. kayak gitu. Sampai akhirnya itu konflik tuh sama orang tua. Walah, karena Gak mau pengen ngeband, iya, gak mau main orkes lagi. Gak mau main orkes lagi. Oke. Gak mau main orkes. Ya ada sisi negatifnya juga sih di orkes itu. Dulu kan entah penyanyinya lah apanya gitu kan. Ya Pasti ada lah. udah rahasia umum lah penyanyi dangdut misalnya. Nggak semua ya, maksudnya dulu tuh kan kita di sini juga agak-agak tradisi kolonial kuat banget ya, agamanya apanya gitu. Iya, Jadinya benar. mungkin lihat dari situ orang si mama itu mulai ngelarang tuh. Main Karena orkes. ada salah satu si penyanyinya ya tanda kutip kayak gitulah, agak Seksi seksi lah. lah gitu. Nah, Oh. kita kan masih kecil nih ya, Iya. masih kelas 2 Bener-bener. SMP. Nah, dari situ dilarang, kebetulan lagi seneng band, Akhirnya, akhirnya bilang ke bokap gak mau main dangdut lagi. hmm. Bokap marah besar. Oh, oke. Marah besar, studio itu lagi jalan ya. Studio lagi jalan tuh, lagi rame-ramenya. Sampai nggak boleh latihan di studio, nggak boleh main di studio karena bokap marah mungkin ya. Iya. Kebanggaan Tersinggung ya, lah. kebanggaan gitu udah didukung, ada apa Mm-mm. dia gak mau ternyata. Emang tapi kan nggak bisa dipaksain Iya. gitu. Jiwanya kita itu Feel-nya kan feel-nya beda. itu di band gitu, pengen ngeband. Soalnya orang tua pengennya tetap orkes sampai keluar sendiri yang keluar, yang lain masih tetap. Anggi tuh Iya. masih tetap jalan tuh. Masih ada. Orkes tuh masih jalan dipegang. Jadi tadinya dipegang sama bokap, dipegang sama adanya bokap. Nih yang Iya. sebelah rumah. Pegang tetap jalan, masih jalan. Ya ngeband, ya tetap ngeband. Jadi dari situlah ngeband tuh ketemu teman-teman yang lebih lumayan lah dapat ilmu ya. Itu gimana misalnya? Jadi dapat pelajaran Klik-klik ya dapat ya. gitu, pin jaringan apa. Oh ternyata di gitar itu ada kayak gini, ada kayak gini, dapat ilmu baru gitu. Iya. Ya begitulah kalau zaman SMP tuh, Iya, dasarnya SMP. banget tuh ya. Benar-benar. Tapi kan dari sisi penghasilan udah jelas-jelas dong. Iya, Podcast kan menghasilkan. Emang Sedangkan sih. ngeband kan tau sendiri, buang-buang duit. Mungkin kan orang tua perempuan lebih sensitif ya, Oh iya, gitu ya. usia masih Mungkin. kecil, terus Ah, ngelihat hal yang nggak seharusnya dia Nah, dilihat di usia itu. iya begitu. Itu pertimbangan yang tepat sih Iya, untuk kalau meskipun bokap marah, tapi akhirnya ngerti lama juga. kelamaan ya ngerti ya, Iya. dia jadi dibolehin lagi tuh main gitar. Didukung lagi. Saya pas lagi bokap marah itu kita ngebandnya latihannya di luar. Gak di sini. Nggak di studio. Tapi tetap latihan Iya, dong. nggak di studio Tamara maksudnya. Tetap latihan di luar tuh. Iya. Ya gitulah. Sampai akhirnya ngerti mungkin ya. Iya. Mungkin bokap gak bisa memaksakan Iya, betul. keinginannya. Naluri anaknya pengennya di mana nih Ternyata pengen gitu. ngeband gitu kan, jiwanya di band. Bener, kalau dipaksain kan malah jadi gak enak juga ke anaknya. Iya. Psikisnya bisa terganggu lah atau gimana. Gitu. Wah, anak-anak kepikiran nih anak gua bisa stres. Bener gak sih? Jangan dong, stres. Gila. Saya semua bakalan di sini. Oke. Stres dong. Stres, oke. Ngomongin soal orkes lagi nih, ternyata seru banget. Helvi juga baru tahu loh ternyata. ini Gitarisnya- baru diceritain ke Empi sekarang selama Wow. kita berteman. Iya, selama kita ngeband sama kita kenal, serius gue baru tahu ternyata gitaris gue yang satu ini dulunya gitaris orkes, mantap. SMP loh, SMP. 2004, Iya kan? 2005. Teman-teman lain tahu nggak sih? Teman-teman lain sebagian, kalau orang sini saya tahu Tahu, lah. ya. Kalau orang sini ya tahu. Kalau misalnya teman-teman yang baru ini ya nggak bakal tahu. Kalau udah berteman dari kecil mah udah Iya. pasti hafal gitu Iya, ya. dari kecil mah udah tahu lah. Iya, oke. Ngomongin orkes lagi ya. Dulu kan manggung sampai ngiringin Dorce tuh. Heeh. Bener, Iya, keren iya. banget loh, itu prestasi yang luar Iya, biasa iya. loh. SMP loh. SMP udah ngiringin Dorce. Aduh, mantap. Iya masih Iya. Dorce kali ya, Dorce kalau nggak salah. Oke, ngomongin soal dia ngiringin penyanyi-penyanyi, itu artis kan hitungannya ya. Nah, itu Ya, dulu pas lagi ngorkes, Orkes. iya, main orkes, kira-kira gajinya berapa? Aduh,
sekali Ya main. zaman dulu mah. Oh, SMP. Ya dong. enggak, kita nggak megang duitnya lah, orang tua yang megang duitnya. Tapi kan maksudnya nggak dikasih duit gitu sama sekali. Ya dikasih ya, manajemen kan bokap dulu. Iya. Maksudnya jadi kita ya ibaratnya gimana ya? Ya udah gitu aja, Udah main-main dibagi-bagi gitu nanti ya. nanti hasil setelah beresnya dibagi-bagi ya. Iya. Ya dulu mah ya senang-senang aja gitu, Iya, nggak bener. justru nggak mikirin duit, senang aja Iya, gitu. karena kan masih tanggungan Masih- orang tua iya, juga, gitu. bener nggak sih? Jadi diurusnya bener-bener sama bokap dulu. Iya sih. Semuanya nanti setelah mungkin ya, Mhm. setelah dikumpulkan udah misal udah akhir acara mungkin udah cair, ya dibagi-baginya pas di rumah. Atau mungkin buat apa makan-makan kayak gitu aja sih. benar-benar. Kan orang tua juga Orang ya yang bokap terbaik lah. maksudnya bokap juga nggak ke situ arahnya. Nggak nyari duit, nggak eksploitasi anak untuk nyari duit. Iya. Jadi sebenarnya intinya Tapi anak mungkin senang kali ya? nah mungkin tanggapan gua waktu dulu ya lihat anaknya main sesuai jalurnya seneng gitu, Senang, bener. makanya didukung gitu. Enggak untuk Iya. nyari duit sebenarnya. Mungkin bapak juga sekalian ngelatih mental juga Nah, kali ya, itu. anak-anaknya tampil di atas panggung, Itu, berani itu. nggak nih? Gitu. Bener ya? Iya, benar. Iya. Keturunan sih. Turunan ya, iya. Soalnya kalau misalkan nggak didukung kayak gitu, kan orang tua juga nggak akan tahu potensi anak-anaknya, bener gak? Iya. Iya. Ya dari situ ya emang sejarahnya studio musik juga sama persis, jadi ya tahunnya barengan gitu. Iya, Studio oke. musik itu. Itu tadi dari peralihan gitaris orkes ke band. Band. Sampai latihan-latihan di luar kan, padahal punya studio sendiri di rumah Iya. nih. Itu masih ingat gak nama bandnya apa? Aduh, ganti-ganti lah nama. Kan nama-nama dulu yang fenomenal, yang apa ya? Yang ini Nama-nama keren lah ya, zaman dulu. bukan nama keren maksudnya. Nama-nama simpel yang di anak band zaman dulu yang masih kecil ya apa? Blue Band kayak Weh. gitu. Blue Band, margarin. Warna ya? Bukan margarin. Oh, margarin. Blue Band gitu maksudnya. Kita kan iseng-iseng aja gitu, nggak belum serius gitu Iya. bandnya. Yang penting Namanya namanya apa? keren Blue nih. Band. Blue Band. Apa aja gitu. Pokoknya dadakan gitu, nggak belum nama serius. Iya. Serius ya SMA juga nggak seserius itu. Oke. SMA nggak seserius itu. Mulai serius ngebandnya di zaman sekolah atau udah kuliah? SMA kelas 3. Yang sama Mili ini bukan sih? Sebelum justru Sebelum milih kita dulu tuh jadi setelah peralihan SMP nih masuk ke SMA. Kelas 1? Nah ketemu temennya Anggi nih. Ketemu temennya Anggi, namanya si Asga itu. Oh, Asga, selamat hai Asga. Namanya Asga itu, kita ngeband tuh Iya. sama Asga, sama jadi band sekolah kita. Jadi awalnya tuh justru festivalan gitu. Korneta ya, bukan? Di Kornita itu dulu tuh Asga, Andri, vokalisnya Devan kalau nggak salah. Ada yang satu lagi perkusi namanya Fahmi, Caming gitu Iya. namanya. Nah kita ngebentuk tuh band. Untuk band dari awalnya ekstrakurikuler kan ketemu akhirnya cocok nih ikut festival, alhamdulillah dapat juara beberapa kali juara gitu. Nah dari situ mungkin ya udah kita terusin tapi gak jalan. Awal-awal ya tuh. mut-mutan ya biasalah anak-anak SMA masih ini Iya. percintaan gitu. Iya. Bucin-bucin Jadi si lah zaman dulu. vokalisnya bucin, semuanya bucin. Jadi nggak pada fokus gitu. Iya. Jadi ekstrakurikuler pun jadi cuman ya Ya, cuman eh, formalitas kali ya? menggiring untuk mencari bucin Oh, oke. mencari adik-adik kelas yang itu. Iya. Ya, tadinya kita kan jadi murid nih, Iya. kelas 1 misalnya masuk ekstrakurikuler musik. Iya. Kita naik tingkat 2 masih Iya. ini. Kita kelas 3 kita kan yang ngajar. Jadi Kita ekskul ngajar. bandnya dipakai untuk Iya. ajang mencari pacar. Zaman Gitu dulu ya? ya gitu lah. Iya, tapi emang zaman dulu tuh kalau misalkan lihat kakak kelas ngeband tuh bawahnya keren aja gitu Nah, kan lihatnya. itu. Iya benar. Wah, gila keren banget. Keren. Jangan kelas 1 nih lihat. Misal pertama masuk ya Ada apa lagi sih nih? demo gitu kan ya, lagi demo Demo kalau ekskul. demo ekskul gitu. Wah, anjir keren nih, gua harus ikutan nih. Keren banget. Ya gitu, akhirnya masuk. Ya nggak sekeren itu ternyata. Padahal Ya kalau udah masuk ya gitu aja. Oh, gini. butuh perjuangan. Iya. Bener gak harus latihan apa segala macam ngulik. Tapi ya bener kita ngelihatnya keren. Terus begitu kita manggung juga kita ngerasanya biasa aja tapi orang ngelihat Iya kita sih. keren juga sama. Ya alhamdulillah sih Hmm. akademik non akademik juga ada prestasinya sih misalnya. Sejalan ya. Misal alhamdulillah jadi orang tua tuh ngedukung nggak ini
jadi nggak inilah, kalaupun akademik ya nggak gede-gede banget ya, cuma 5 besar atau 10 besar doang gitu kan, nggak ini. Jadi orang tua nggak ngelarang gitu kalau kita ngeband pas SMA ya. Kalaupun apa paling suka diingetin gurunya, Bu si Topik tuh pacaran mulu. Jadi kan di rumah dimarahin. Ya jangan kayak gitu, belajar lah gitulah. Jadinya kita ada, kalau seimbang sih nggak dimarahin. Setelah akademik normal ya kita bisa ngeband gitu. Alhamdulillah di non akademik di band pun ada prestasi gitu, alhamdulillahnya. Karena, gitu mengharumkan nama sekolah apa. Orang-orang tuh kadang mikir kalau misalkan ada orang yang ngeband, wah pasti sekolahnya berantakan lah, apa segala macam, nggak mau belajar kebanyakan ya. Tapi sebenarnya di balik itu tuh orang-orang yang berprestasi tapi tetap ngeband pun banyak, bener nggak? Gimana orangnya? Ya gimana? Kalau di dalam band misalnya, kayak misalnya personil band ada yang salah satu non akademiknya yang akademiknya ada nggak bagus nih, kurang. Dia udah biarin masing-masing aja gitu. Kalau kita ya udah ngingetin jangan kayak gitu misalnya kayak ya udah ya biarin aja misalnya kita yang penting sama teman band udah mengingatkan gitu. Kalau ikut kita bagus di non akademis ya nggak apa-apa, lebih bagus juga, jadi ngebantu dia untuk supaya lebih bagus kelihatan di sekolah gitu. Iya, jadi nilai-nilai di sekolahnya tetap bagus, terus prestasi di bandnya pun ada gitu loh, tetap jalan. Ya alhamdulillah lah. Nggak jelek-jelek banget, lumayan deh. Itu ya tadi band SMA. Setelah SMA masih ngeband juga? Setelah SMA sempet vakum dulu, serius masuk ke kuliah, nyari universitas. Karena gue nggak mau masuk IPB. Kenapa? Di sini wah. Di sini terus. Padahal kan enak tinggal jalan kaki. Sebenarnya udah keterima di IPB, udah masuk, cuman nggak diambil. Dulu IPB jurusan apa? Dulu masuknya kehutanan. Iya. Terus nanya ke yang udah kan, kehutanan di hutan. Ada apa nggak jauh dari dunia musik nih kayaknya. Padahal nggak juga. Iya, nggak tahu, maksudnya nggak tahu. Masih banyak yang ngeband juga kan latihan di sini. Iya. Akhirnya kepikirannya gini, gua tertarik nih sama komputer, dari dulu tertarik, masuklah ke ilmu komputer gitu. Iya. Masuklah ke sana, ke Depok itu. Sebutin aja Gunadarma. Masuklah ke Gunadarma itu. Oke. Itu pun sampai bingung gitu, maksudnya di sana mau ngapain ya? Komputer tuh belajar apa gitu maksudnya. Ya kuliah dulu, jalan berapa semester, 2 semester nggak ngeband loh. Semester awal nggak ngeband ya? Iya, nggak ketemu. Kalau nggak salah mulai ngeband itu 2009 apa 2010 baru ngeband lagi. Itu pas zaman kuliah? Kuliah. Semester lupa. Tengahan ya? Berarti setelah semester 3 atau semester 4 ya kayaknya. Masuknya 2007. Ya. Ya, gitulah pokoknya. 2009 2010. 2007 masih SMP dan belum ngeband gitu. 2000 ya segitulah. Ngeband lagi, ketemu teman-teman lagi, sempat ngajakin yang dulu Anggi kayak gitu. Anggi udah nggak mau ngeband, nggak bisa tuh. Sibuk ya Anggi ya. Ngajakin teman sekolah, teman lama lagi. Ocha masih mau ngeband, namanya si Ocha itu masih ngeband tuh, basis dulu. Ocha. Ngeband, masih ngeband tuh. Ngajakin lagi drummer gitu kan, masih mau ngeband. Akhirnya kita ngeband lah. Alumni tuh kan, udah alumni Korninta. Ceritanya kita alumni nih. Alumni mau ngeband di acara perpisahan Korninta. Nah gitu. Ngeband tuh masih sama teman-teman lama, bukan nama yang teman SMP yang Anggi tadi, teman yang Asga tadi tuh. Personil baru. Enggak, personil baru. Yang Asga itu yang anak Korninta nih. Asga itu ngeband lagi buat tampil alumni. Lihatlah si Ili nih, manggung nih. Ada kelas tuh. Ada kelas, dia perpisahan kayaknya. Dia kelas 3. Dia lagi perpisahan. Iya. Gua masih inget kayaknya dia lagi perpisahan nih. Kita mau manggung nih. Dia kalau nggak salah, gua masih inget dia bawain Matahariku. Jadi teman ngoceh, Milini itu yang kemarin sempat gua ocehin di episode 3 yang jadi backing vokal lagu Seperti Mati Lampu itu Milini. Ya dia lagi perform tuh. Lagu Matahariku.
sama bandnya? Enggak, dia solo gitu. Solo, oke. Gua nggak terlalu akrab juga sama dia dulu di ekstrakurikuler kan, dia nggak tahu juga, dia nggak kepake lah pokoknya. Marah. Ini sekarang dia bikin vokal artis loh. Iya, dulu nggak kepake lah pokoknya. Dulu belum sebagus sekarang. Iya, ya nggak bagus-bagus. Oke. Dia lagi perform tuh. Wah, bagus nih suaranya. Ya dari situlah Iya. ajak Mulai. si Mili ini tuh band. Mhm. Kita mutusin yang ngepop gitu, bikin lagu-lagu yang Udah mulai bikin sesuai lagu industri sendiri. lah, industri musik lah gitu ya. Bikin lagu sendiri nih. Dulu Mas. zamannya masih pop rock ya, belum pop kayak sekarang gitu, masih pop rock gitu, kayak coklat kayak gitu kan ya, masih apa tuh kayak ya mah pop rock lah. Bikin band ya, jalan-jalan, ada event kebetulan, beberapa event, ikut festivalan juga. Iya. Ya beberapa kali pernah lah, ya. pernah menang lah, lumayan lah gitu. Lumayan ya. Uh, Terus Oke. ada event yang benar-benar bikin kita ini sih Semangat. dulu, ya event rokok lah dulu, event Iya. rokok gitu. Jadi ada kompetisi lagu ciptaan nih ceritanya. Mhm. Dulu di Sponsor rokok ya? 2010 apa 2011 ya? Mhm. 2010 masa. Ya, udah sama Milini itu tadi. Udah sama Milini Mhm. ikutan di Orange kalau nggak salah. Studionya. Mm-mm. Audisinya sih ngirim lagu kalau nggak salah, ngirim lagu. Setelah masuk audisi live, Mhm. main live perform, masuk tuh kompilasi 10 besar. 10 besar kalau nggak salah. 10 band Bogor juga. Paling lama ya, lupa deh. CD-nya masih Ternyata ada, udah lama banget ya? CD-nya masih ada sih, Oh, CD-nya masih ada? masih nyimpan. Wih, nice. Itu portofolio jangan sampai hilang. Dari situ tuh masuk tuh kita masuk ke 10 besar kalau nggak salah sih. Jurinya pun Acoy deh. Bukan Acoy. Oh, Bang Ferdi. Wow. Acoy ada tapi belum kenal. Oh iya. Waktu itu Milini juga sempet cerita kalau jurinya Ferdi. Iya, Mm-mm. Ferdi jurinya. Mhm. Jurinya Ferdi, tapi ada Acoy. Iya. Tapi gue belum kenal. Iya. Gitu. Ya dari situ masuk, akhirnya kan dapat apa? Kontrak. Nggak kontrak sih, ya dapat produksian, akhirnya ya dapat produksian CD gitu, beberapa piece gitu dapat, kita senang aja rekaman gitu. Rekaman pertama. Nah tapi ada ininya, ada tapinya nih. Ada sesuatu. Jadi dulu tuh kan zaman ngebandnya tuh baperan ya, kalau punya beberapa band satu personil ya. Iya. Zaman-zaman aja masih masalah muda ya, ya, kayak gitulah, orang-orang baper lah gitu maksudnya. Jadi Milin itu selain sama ngeband sama gua, ngeband sama yang lain. Oh. Kita udah masuk nih. Iya. Tadi kan udah nyeritain kita udah produksi Iya. CD ya. Iya. Udah rekaman. Nah, nih sebelum produksi CD kan ada proses rekaman. Iya. Setelah masuk 10 besar, Iya. Milin itu memang sebelumnya udah punya band sama yang lain. Nah, si band yang satu ini ngelarang Milin ini untuk rekaman sama gua. Oke. Itu Oke, besoknya oke. mau rekaman. Akhirnya? Tapi dilarang. Akhirnya Milin ini nggak jadi rekaman. Terus yang ngisi Nah, vokal siapa? Kita cari tuh pihak keyboardis. Coba lu cari Hamin satu loh? nih, Hamin satu nih mau recording. Dia nggak mau rekaman sama gua, sama kita nih gimana? Dia namanya Childish gitu. Oh iya. Masih inget deh. Dia nggak mau rekaman sama kita, gimana nih? Ya udah cari akhirnya Iya. dapet lah, ada namanya Gaby Putri Herman. Tahu Gaby tahu. Gaby Iya. Gaby Putri Herman, gue masih inget Gaby Putri Herman. Iya. Rekaman lah di Planet Musik Indonesia. Iya. Kita recording, suaranya suara Gaby, suaranya lembut nih ya. Sedangkan musiknya ngebeat. Iya. Childish banget lah musiknya. Ngebeat banget gitu, ngebeat upbeat. Kita nggak bisa ngikutin, Gaby nggak bisa ngikutin temponya yang cepet itu. Otomatis musiknya jadi lambat nih. Oh, jadi menyesuaikan Nah, karakter vokal dong. Udah beres tuh recording, tag beres, setelah didengar kok jadi melambai-lambai gini ya musiknya, maksudnya enggak sesuai Iya, yang kita nggak sesuai harapin, maksudnya enggak ekspektasi lah. ngebut lah gitu, enggak terlalu enggak upbeat gitu. Jadinya jadi ikutin, karena mungkin suara Gaby terlalu lembut. Di musik upbeat itu kelihatan jadi kayak melambai-lambai karena suara Gaby-nya lembut gitu. Iya. Tapi terima kasih Oke. banget sama Gaby Gaby. kalau lihat ini Gaby. Gaby tuh kembang api ya? Kembang api. Oh iya, itu dulu vokalnya si Ratu. Oh, Ratu tuh dulu kita bisa kembang api dan Ratu. Bogor sampai di ini loh.
Oh iya. Bener. Berarti setelah ini, gua ada cerita lagi, berarti ketemu lagi kan nih soalnya. Emang iya? Nah, setelah beres yang kompilasi Rekaman ini? orange sih udah jadi CD. Jadinya CD. Tuh udah beres jadi CD. Otomatis kan pihak rokok udah megang data-datanya si band ini ya. Buat promo apa segala macam. Nah, Apa bukan? bukan promo sih. Jadi ada lagi satu lagi. Jadi setelah ini kan kompilasinya kompilasi Orange Studio nih. Nah, udah beres, tapi rokok ini masih megang data-data kita. Ada event yang lebih besar lagi, judulnya itu Padli kayak gitu dulu. Festival ya. lagi. Nah, Kembang Api itu ada. Oh. Nah, ada festival lagi, lagu ciptaan lagi. Iya. Kita dihubungin. Masukin lagunya ke sini. Nah, startup dulu, LS startup kalau Iya. nggak salah dulu. Bikin lagu baru dong. Lagunya masih itu. Oh, masih itu. Masih Oke. itu. Soalnya jaraknya dekat banget Oke. sama acara yang itu. Nggak jauh ya sama Nggak acara jauh. pertama yang di Orange Ya, tadi. nggak jauh, Oke. nggak jauh banget. Nah, dari situ gua kan jadi vokalis nih posisi. Gua ngomong lagi ke si Mili ini. Iya. Lah gua kenapa lu nggak boleh masuk, kenapa Iya. gini katanya gini ya. Oh ya udahlah. Hmm. Nggak, gini aja deh sekarang. Lu masih mau manggung nggak sama gua sama anak-anak gitu, maksudnya masih mau nerusin nggak? Iya. Ini ada acara ini. Nah, Sayang lo kalau sayang dilewatin kalau gitu ya. jadinya ini. Ya udah katanya. Ikut tuh. Ikut, padahal kemarin harusnya ikut rekaman ya. Waduh, sayang banget ini. Harusnya ikut rekaman tuh kemarin. Akhirnya ya udahlah, itu udah lewat kan ya. Kita akhirnya ikutin kompetisi yang besar ini. Masukin lagu, masuk lagi. Wih, 10 besar lagi. 20 besar Bogor. Oke, 20 besar. 20 besar Bogor, pas lihat list ada tuh list. Iya. Masuk ke panggung besar. Iya. Panggung besar, kita manggung, Kembang Api pun ada. Oke, Kembang Gaby Api tuh ya. ada. Kalau nggak salah gua ketemu Reza Telekustik, Reza. Oh, Reza Rama. Rama ya, Reza Rama ketemu Super dia tuh Mario. Super Mario dulu. Oke. Ketemu Masker, Hilman Iya. kayak gitu. Dulu ketemunya di situ. Wah, ada band keren nih, ternyata Bogor keren-keren banget ya bandnya. Kita masalah ya ketemu dari situlah. Iya. Dari situ panggung pertama kita lolos lagi 10 besar. Oke, Masuk 10 lagi ke besar. panggung kedua Hmm. di Pemda. Masuk panggung kedua kita 5 besar nggak masuk. Oh. Nah, yang 5 besar itu Hmm. kalau nggak salah recording apa gitu lupa. Recording juga sih akhirnya Super Mario recording. masuk deh ya? Super Mario masuk. Recording juga akhirnya gitu. Ya gitu aja, tapi dari situ nggak putus tuh ternyata rezekinya. Dari situ karena dulu memang rokok masih event masih banyak gitu ya. Panggungan besar masih banyak, akhirnya yang band-band Bogor yang tadi yang nggak lolos pun Iya. kalau ada event rokok, ada job rokok artis gitu, Iya. ada band gede lah, kita opening nih, dibawa terus gitu, beberapa titik kita dibawa terus. Iya. Manggung lah, dari situ aja pengalamannya, manggung iya. opening kesana kesini gitu aja. Linknya aja Sama dapat ya. ini, iya gitu. Oke. Nah, setelah mungkin kepemimpinannya rokoknya ganti, nggak ada lagi, hilang. Oh, Gitu. event-event udah gitu ya. Ditambahkan situ yang aja. perizinan itu Susah. udah mulai susah tuh waktu itu, jadi nggak ada event lagi gitu. Padahal waktu itu event di Bogor tuh lagi kenceng-kencengnya, lagi bagus-bagusnya, Ah, bridging apa segala wow, macam. gede banget deh. Ya gua ngalamin lah panggung-panggung besar banget gitu Nah. ya, enak banget gitu ya. Oke, tapi sekarang baru ingat ternyata yang audisi di Orange, Helvi ikutan. Ikutan. Helvi ikutan. Sama? Itu sama Mr. Ori baru pertama kali ngeband. Jadi baru pertama kali main bass itu kelas 3, 2 SMA lah, pokoknya 2011-an kan? Udah pernah ketemu kan? Kayaknya di studionya mah nggak ketemu Oh, deh, iya. karena kan audisi dalam studio. Oh, di dalam studio ya? Iya, dalam studio itu. Di Orange kan? Lupa kalau Iya. yang ingetnya mah audisi di atas, di kafenya yang kedua kali ya. Oh, iya, Orange itu yang di atas Taruna Andiga kan? Iya itu. Nah, yang satu di kafe, yang kedua tuh di kafenya kalau nggak salah. Yang finalnya mungkin kali ya. Iya, bisa jadi. Terus Mungkin ya. yang sama Lupa. Super Mario itu, tapi ikut lagi. Masih belum lolos, masih belum menang. Nah, terakhir masih ada acara super juga yang di Semplak. Aduh, lupa ya. Semplak tuh ada Lupa. Akibat nggak ikut. Karena Akibat nggak ikut, Amelindi nggak ikut, Alfi jadi menang. Nggak gitu juga lah. Oh, Kita seenggaknya siapa cuy? seenggaknya band-band yang pernah juara-juaranya itu nggak ketemu lagi gitu loh.
Ini kayaknya band-bandnya band baru deh, band baru deh. Di situ. Mungkin nggak tahu juga sih, lupa juga udah Itu lama. bener-bener jadi membuka memori gue lagi Iya, loh. ternyata kan Bogor sampai kita udah pernah ketemu lah. Iya. Iya, karena Super Mario itu harusnya latihannya di Studio Rama waktu itu. Di Studio Rama. Iya, Jadi, Rama masih studio masih iya, ada ya. terus dia cerita dia lolos, terus kita mah enggak. Ya anak baru, gitu. Terus belajar bikin lagu. Iya, Rama keren tuh waktu itu. Super Mario, harus inget lagunya Sang Juara. Iya, Sang Juara. Bener. Nah, masih inget kan? Iya benar tuh. Bener itu lagunya. 2011 berarti. Iya. Kalau nggak salah. Basisnya si Kak Ian, drummernya Bang Ranto, hafal Ya, ketemu band Bogor ya di situ. di situ. Taunya band Bogor tuh keren-keren ya gitu di situ Iya. aja. Ternyata pas acara besar itu pada nongol semua gitu. Iya. Nggak harus festivalan yang jelimet-jelimet gitu ya. Ternyata pas main enak pun ini band keren banget Keren, gitu. keren. Maksudnya keren banget gitu. Nggak perlu main jelimet-jelimet kayak festivalan gitu maksudnya. Ternyata emang bagus misalnya festival yang jelimet-jelimet itu untuk Saskia. Tapi ternyata band yang enak didengar pun bagus gitu di panggung ternyata. Justru kalau misalkan menurut Helvin ya, kalau misalkan festival band itu lebih baik konsepnya kayak gitu. Band memang benar-benar dilatih untuk bikin karyanya, tapi kalau misalkan iya, festival band cuman ngebut-ngebutan, skill-skillan, mau main kayak gitu terus sampai kapan? Tapi kan kalau zaman dulu emang happeningnya kayak gitu. Iya. Zaman dulu kan kayak di Bogor tuh kan ada shredder gitar kayak gitu kan, zaman-zamannya musiknya Dream Theater kayak gitu kan. Otomatis mereka referensinya ke situ pun, juri-juri pun terpatoknya ke situ. Iya, ngikutin gitu. zaman kali ya. Nah, kalau sekarang kan memang indie banget ya. Indie banget. Jadi udah jarang tuh band kayak DT gitu udah jarang. Tapi mereka masih ada. Masih ada. Ya, band-band skill gitu ya udah jarang juga. Walaupun ini festivalan ya yang terakhir kemarin juga masih ada yang kayak gitu. Masih ada. Ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Kayak IPB juga masih sering Masih kan IPB masih ngadain acara yang kayak band-band seperti itu masih ada, masih ada beberapa lah. Pernah menang juga kan? Ya, milih nih. Oke, kasih tips buat teman-teman kalau misalkan mau ikut festival band biar menang tuh gimana sih? Gue nggak tahu, gue jarang menang cuy. Tapi Tanya jangan gue harusnya. beberapa tahun terakhir menang mulu. Hoki kali ya. Ya itu kenapa bisa Sebenarnya kayak gitu? juri pun menentukan ya. Kemarin pun kita menang itu nggak main jelimet-jelimet ya. Tapi rapi Kita mainnya rapi, enak, soundnya rata, balance gitu. Mainnya nggak ada yang kayak Dream Theater, nggak ada lead yang nge-shred, nggak ada sama sekali. Kita tuh kemarin main enak, bawa soundman, kebetulan ada soundman yang ini festivalan loh, bawa soundman loh. ya. Nah ini jadi kita balance di depan, enak aja udah main enak. Juara tuh. Weh, tapi kadang selera juri juga beda-beda. Nah tuh. itu. Ada yang dia senangnya ngebut-ngebutan, skillful, iya. ada yang juri sukanya main rapih gitu loh. Kalau di pang live sih ya kemungkinan bisa. Kalau di studio kemungkinan masih ada yang audisi studio gitu, kemungkinan masih bisa lah yang jelimet-jelimet lolos gitu. Kalau Di live panggung live. kan FOH menentukan juga. Betul. Gitu maksudnya. Kita main jelimet-jelimet gak enak didengar juga percuma. Bener. Gitu. Mau lu lari-larian, mau lu jungkir balik, soundnya hancur ya ngapain gitu. Gak masalah gitu loh. Gitu. Ya kalau sekarang ngebandnya sama siapa? Nah bandnya Nanya lagi. Sama siapa kalau sekarang? sama Mili nih ya, Milih kita nih. bertiga lah ngeband, sama basis ada lah. Oh, siapa sih pasti? Dulu pernah ketemu tapi dia katanya nggak masuk, gak lolos. Kok kayak gue ya? Ya sampai lah sama kita ngeband bareng ngeband gitu. bareng. Ya mencoba ini hobi aja sih, maksudnya kalau mungkin ada rezekinya di band ya alhamdulillah, sambil jalan aja. Side project ya. Nggak terlalu menggebu-gebu harus band nih ininya gitu kan, atau gue udah berumah tangga juga gitu, Fokusnya ada nggak ke fokusnya band nggak ke gitu band, loh. nggak terlalu ke band juga gitu, tapi tetap aja diprioritasin juga sih. Sering juga pengennya kan kayak produksi kayak apa, pengen sebenarnya kayak gitu, cuman waktunya kan mereka juga pada sibuk nih. Iya. Jadi Mil ini sibuk, Empi apalagi basis kondangan sibuk. Sekarang berubah jadi caster, jadi MC. iya, Wah udah banyak dia sekarang udah lagi belajar hal-hal baru Nah, sekarang gitu. gitu. Nah, tuh ternyata ya gitaris yang satu ini dulunya wow pengalamannya tapi mantap ya, panggung gak akan kehitung ya. Karena dari awal Lumayan tuh lah. sebelum ngeband pun
di panggung orkesnya udah banyak banget kali sampai Jakarta apa segala macam. Oh iya, dulu ada cerita Apa tuh? lucu juga nih Mi ini nih. Oh, masih sambil ini. Gua manggung openingnya Utopia. Wih, gak bisa lagi dia. Bukan. Udah di stage udah. Di Oh, stage. Kita emang dari dulu mainnya pakai sampling gitu, Yeah. pakai sequencer. Yeah. Otomatis kan harus sesuai urutan ya Yeah, nih. yeah. Sesuai urutan. Kita bawain lagunya Mulan Jamila nih ceritanya, Yeah. Jatuh Cinta Lagi. Iya. Play lah sequencer. Oke. Si Mil ini belum nyanyi. Harusnya udah nyanyi song 1. Oke. Itu bagannya song 1 dia belum nyanyi. Bagannya begitu song 2 masuk, dia nyanyi song 1. Itu pakai sequencer. Itu akhirnya gimana? Pakai sequencer. Akhirnya kan masuk ke bridge dia nyanyi song 2. Gua matiin sequencernya. Dimatiin sequencernya. Akhirnya Iya. tanpa sequencer. Untung penonton tuh nggak ini ya. Nggak gitu. Gila rame banget deh. Di mana itu Ribuan tempatnya? itu di ATS kayak kalau nggak salah. ATS Kalau nggak salah di ATS. sama band. Saya di situ. Saya di situ kan Masih project Childish. ya project yang rokok itu Oh, iya, jalan iya. terus openingnya Oke. si band-band besar itu kan, Ah, maksudnya kita opening terus kebetulan. Nah itu kejadian yang paling buruk tuh. Oh, jadi paling berkesan ya selama manggung. Iya. Wow. Di panggung udah bingung kan. Matiin, sequencer matiin. Panik. Aneh. Tapi untung drummer ngerti, paham Iya. gitu. Jadi kan kalau pakai sequencer itu ada drum loop ya. Otomatis dia nggak main gitu. Untungnya si drummer tahu nih drum loop. Kalau nggak ada drum loop ini kosong nih, nggak dia isi. Wah, di situ selamat sih. Selamat. Untuk penonton nggak ngerti gitu. Gejala teknis. Jadi penonton Aman. ternyata ada kejadian luar biasa di atas Ya panggung. dulu Emang gitu. rawan banget kalau pakai sequencer ya. Terus ganti nama jadi Bilkis. Woi, sebelum Bilkis Bilkisnya Bilkis yang sebelumnya apa Bilkis Bilkis yang sekarang nih? sebelumnya. Alfi kan belum masuk. Bilkis yang sebelumnya. Iya. Bilkis 1. Bagian sebelumnya nama itu dari temennya sih. Iya, teman Temen Mil yang ini. mau. Siapa yang lupa? Oh, jadi sebenarnya Bilkis itu tadinya Childish, ganti nama jadi Bilkis. Tadinya Oke, kan Sisi ya. Tapi genre masih sama. Jadi gini, Childish itu namanya terlalu indie. Oke. Kita kan mau masuk manajemen nih ceritanya nih. Si manajemen itu nyaranin, Ganti nama kayaknya terlalu nggak komersil nih nama Oke. gitu. Childish. Tuh. Akhirnya gimana kalau Bilkis katanya, Oke. kata si temennya si Mawar itu Ah. tuh. Jadilah tuh namanya Bilkis, ya udah nggak apa-apa QIS. Pak Ki gitu. Iya. Acoy pun ada Iya. kalau nggak salah pas penentuan nama. Wih, Udah sama setuju Acoy tuh tuh. semuanya, Mil setuju. ini udah sama Acoy. Ya. Ya udah jadi tuh nama di jalan. Dulu tuh promosinya gua Maul Siapa lagi? Denny udah masuk belum Denny? belum Ocha Ocha masih yang dulu ya, yang dulu band ngeband sama SMA gua tadi. band SMP justru SMP. gua ajakin lagi main Hah? sama Rintaka tuh, ada JB namanya drummer. Jalan Itu di tuh Bilkis. jalan Patan berarti ya. Iya, berarti begitu Helvi masuk, itu kan formasi udah beda tuh, Wak. Nah itu kan 2000 berapa ya gitu, maksudnya 2013 berarti 2013-an. Iya. 2013-an tuh. Sedangkan Helvi kesini kan baru. 2017 kan. 2013-an tuh, 2013-an Setelah BGF. jalan. Akhirnya vakum gitu, maksudnya vakum karena emang Ocha kerja. Sibuk yang lah ya. Si JB drummer juga kerja. Ya gitulah, sibuk masing-masing kan kerja. Akhirnya kita memutuskan ya udahlah. Orang nggak ada komitmen untuk nggak ada kontrak juga kan, jadi Benar. ya udahlah gitu. Foundernya juga kan gua waktu Iya. itu maksudnya, jadi gua putusin ya udah cari personil baru, tapi yang nggak ketemu juga. Akhirnya Ganti personil. kita udah ngetek kan sebelumnya, emang yang lagu yang di Pergilah dengannya. Pergilah dengan itu lagu Acoy itu ngetek tuh sama Acoy dulu. Udah beres, udah terbengkalai tuh project. Lagu-lagunya sebenarnya udah banyak dulu. Udah banyak. Aku Dari- dengar juga beberapa. Udah ada oke lima, kok. ada 5 kalau nggak salah, ada 5 lah, udah OTW mini album gitu ya.
nggak jalan, tapi nggak jalan ya udah, nggak diem aja. Gue juga sibuk ngurus kelulusan Studio. kuliah gitu. Oh, skripsian ya waktu itu ya. Iya, mau merit. Wih, teteh. Gitu. Akhirnya ya udah terbang aja vakum, sibuk ngurus bikin ini usaha warnet. Iya. Jalan tuh 2017 baru tuh kan kita 2015 ketemu di BGF. Iya. Nah 2015 ketemu BGF, kepikiran gini pas 2017 itu, bilang dulu Kak Coy, Coy ini lagu Mau jalan boleh, lagi nih. boleh enggak bukan bilang mau jalan justru, Mau dipakai Coy lagunya. ini lagu boleh nggak gue bikin video klip? Ya nggak apa-apa sih Pik, tapi tadinya memang mau gue jual, kata dia gitu. Udah ada yang mau beli juga. Terus versi barunya udah ada, ditunjukin. Oh versinya grand piano doang sama orkestra. Versi barunya yang Pergilah Dengannya itu. Iya. Akhirnya Coy approve, dapet izin, kita bingung tuh dari situ, ini ngajak siapa ya? Ngajak Denny, Oke, drummer. ngajak Norma, Oke, Norma keyboard keyboard. dulu. Tadi kan mereka Japris termasuk kompi juga ngomong gini, Den misalnya kasih Den, bantuin gua dong bikin video klip, gua Iya. buat kenang-kenangan nih, Iya. gitu Sayang kan. nih lagunya gitu. Norma juga bilang gitu, buat kenang-kenangan. Ayo kata Hayu, semua kesempatan masuk kompi kan, Iya. sayang lagunya. Udah akhirnya terjadilah bikin video klip itu kan. Ini video klipnya yang ini ya. Video Oke. klip lah jadi, Acoy datang, dia bantuin, asik juga Bantuin jadinya, ngesut, dia bantuin Kan ngesut. jadi keren. Nah itu jadilah video klip itu. Dari video klip itu mungkin ya, Iya. wah ini asik juga nih ngapain lagi, Oh, gitu. aku juga baru tahu ternyata kalau si Kak Denny sama Norma itu barengan Bukan. Helvi. Barengan Helvi justru. Oh alah, Helvi kira memang tadinya sama mereka terus Oh, begitu baru masuk. Denny sama Norma tuh udah ngeband lama sebelumnya. Iwan. Bukan justru. Beda lagi. Lo banget Bena. Oh yang kelewat tuh ceritanya Iya, berarti. iya. Zaman 2000 berapa ya anjir. 2000 berapa ya? Ini perjalanan masih panjang ini teman-teman. Banyak kayak emang maksudnya yang ngejam-ngejam gitu aja, maksudnya ngejam terus bikin band. Iya. Oh setelah ini kali Pak sama Maul pernah tuh ngeband sama Denny sama Norma juga. Buat bikin band terus Iya. ke jalan bubar juga gitu Bubar. akhirnya. Sama Kamoa. Mm-mm. Moa. Terus akhirnya ya itu sebelum ini apa? Sebelum Bilkis yang bikin video klip kita jalan dulu kan sama Jiwan itu yang band rock itu beda lagi tuh. Ada rappernya. Ada rappernya Keren. kita bikin pengen suasana yang beda, nggak ngapop aja. Yuk bikin kita rencananya tribute Linkin Sen- Park gitu. Sen Loko ya. Loko Linkin Park dulu, ya? Linkin Park kayak Iya. gitulah. LP-LP-an lah. Hip rock lah gitu. Gitu. Kalau itu nggak terlalu ini sih, maksudnya nggak terlalu prioritas juga, cuman band gigs lah gitu, Iya. maksudnya untuk gigs Gigs gitulah. mantep ya. Rock lah. Kalau yang Bilkis ini terbesit di pikiran itu pengen serius aja gitu, pengen punya karya, Iya. gitu, pengen punya album, pengen bikin video klip Amin. lagi gitu. Nah, Sebenarnya itu single ada yang mau berarti dirilis ya. kita tertunda. Tertunggu. Tertundanya lama banget. Ini video klip aja lama banget, dan yang kemarin itu yang lagunya Helvi baru rilis itu tuh udah dari tahun lalu rencananya sebetulnya gitu. Sebenarnya niatnya itu mau dirilis sama teman-teman Bilkis yang lama, Mm-mm. sama Norma, sama Mm-mm. Denny juga, sama Zaki itu. Iya, Tapi ya gitulah. kita sibuk Karena semua lah. semua. Maksudnya sibuk semua, takutnya ganggu jadwal yang lain. Akhirnya memutuskan untuk ya gitu aja lah. Pokoknya kita Bilkis yang lama kita sudahi aja, maksudnya Iya. kita refreshing. Gak ada niat juga sebenarnya karena emang pengen rilis lagu kedua, jadi kita bikinlah Iya. Bilkis dengan Katanya ada omongan gini ya, personil yang lain gak diajak itu bikin video Itu cuma betul bertiga aja. doang. Coba diklarifikasi ke temen Kalian Moce. gitu. Gua benar-benar minta maaf kalau ada Oke. gua ada salah gitu maksudnya. Oke. Sebenarnya kan sebelum video klip itu dibuat yang kamu tahu itu yang Helvi bikin, kita ada omongan dulu. Emang salah sih via WhatsApp ya. Iya, Kita tapi kurang kan ini juga. mau ketemu juga memang susah. Emang susah Dik. emang lagi susah ketemu juga, waktunya susah. Nah via WhatsApp gua putusin untuk gua nggak mengeluarkan ya, gua putusin untuk gua bubarin gitu, maksudnya ini nggak jalan gitu, maksudnya ya udah deh, daripada jadi beban kalian mikirin apa-apa, lebih baik ya udah kita gua bubarin aja, kita bubarin aja formasi yang ini.
mudah-mudahan kita ketemu di lain kesempatan, kan gue bilang gitu Iya. ke anak-anak. Iya. Gue Japri, oke semua aman sih harusnya Iya, gitu. iya. Harusnya sih aman gitu ya, Tapi gitulah iya, netizen. tapi ada omongan nggak enak nih dari netizen nih, katanya wah Netizen kan nggak mungkin kan biasa lihat kita bareng-bareng bareng-bareng gitu, gitu ya, tiba-tiba cuma tiba-tiba bertiga. muncul pas rilis bertiga doang nih kan, mungkin jadi Bikin kaget. padahal kita siapa gitu. Itu jadi teman ngoceh, waktu kita rilis video klip Aku Kamu Tahu, karena formasinya kita cuma bertiga, jadi ya teman-teman bertanya-tanya Teman-teman juga. yang dekat lah banyak nanya, kok si cuma ini nggak ada, bertiga, kok si ini itu nggak nggak ada. ada gitu. Padahal sebetulnya kita udah izin, udah ngabarin. Ya dari situlah timbul miskomunikasi mungkin Iya. gitu. Ya miskomunikasi aja sih sebenarnya. Ya kalau misalnya gue punya salah ya gue sorry aja, gue minta maaf. Serius gue minta maaf deh. Ya, jadi kalau misalkan merasa Heeh. kitanya salah atau apa, yang jelas kita nggak ada niat untuk menyakiti siapapun Iya gitu. betul. Kalaupun ini termasuk ini ya, untuk aransemen kan dibantu sama Zaki, sama Norma, sama Denny, itu terima kasih banyak banget. Nggak ada niat untuk apa ngerebut untuk ngakuin ini aransemen kita, enggak. Kita tetap Bareng-bareng. ada ini kok, ada apa informasi kita tag juga di official Bilkisnya ya. Ini aransemen, Siapa yang ngisi? ngisinya siapa aja gitu sih intinya. Mudah-mudahan nggak ada kesalahpahaman lagi Iya. gitu aja. Amin. Yalah, udah pada gede ngapain sih pada ada salah paham kayak gitu. Nyerakun. Ya gitu paling ya. Bener udah itu aja Oke, deh. gitu aja. Ini kita udah panjang banget ngoceh-ngocehnya. Jadi dari awal perjalanan Akipot ngeband sampai terakhir sekarang ngebandnya sama Bilkis. Jadi terangkum di Pengen Ocehin rilis Elvi single ini. berikutnya Amin. Lagu udah ada sebenarnya. udah di tag, Cuman ya tinggal rilis. tinggal rilis aja. Sebenarnya kita rilis hari ini juga udah bisa sih. Iya. Cuman momennya deh belum Iya, pas. doain aja. Mudah-mudahan bisa cepet dirilis ya. Amin. Oke, Akipo thank you banget udah mau Makasih. diocehin. Iya. Semoga obrolan kita bermanfaat buat teman-teman yang lain. Amin. Jadi sampai ketemu di Ocehin Elvi berikutnya. Bye.